Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tony Yunanto dari Litbang YPII. Hari ini materi kita adalah konsep dasar manajemen kelas. Jadi manajemen kelas itu intinya gimana sih caranya guru bikin suasana belajar di kelas jadi asik dan bikin murid betah. Ibarat kayak nahkoda kapal gitu. Guru harus bisa ngatur kapal, atau di sini konteksnya kelas, jalan dengan lancar ya. Dan semua penumpangnya ya atau murid nyaman. Nah, kalau di TK dan SD, manajemen kelasnya itu lebih ke arah gimana guru bisa bikin anak-anak nggak bosen, aktif, dan nggak ribut. Misalnya nih, dengan banyak permainan, cerita, atau aktivitas yang melibatkan gerak. Nah, kalau di SMP SMA, manajemen kelas bisa menjadi sedikit berbeda. Murid-murid kan sudah lebih besar atau lebih gede ya. Jadi fokusnya lebih ke menciptakan lingkungan belajar yang fokus, tertib, dan menghargai pendapat. Seperti itu. Nah, teman-teman, manajemen kelas itu kalau gampangnya adalah seni atau cara guru untuk membuat suasana kelas jadi enak banget buat belajarnya. Ibaratnya, guru itu arsitek yang merancang dan menjaga rumah belajar agar nyaman dihuni. Ada proses utamanya di teman-teman. Guru perlu menciptakan dan menjaga agar kondisi kelas selalu optimal. Di TK atau di KB ya, kelompok bermain, dan di TK, taman kanak-kanak, optimal itu artinya anak-anak merasa aman, nggak rewel, dan semangat main sambil belajar. Di SD optimal berarti anak-anak bisa fokus saat guru menerangkan, aktif saat diskusi, dan nggak banyak lari-larian. Nah, kalau di SMP SMA optimal itu berarti ketika murid bisa belajar mandiri, diskusi kelompoknya jalan, dan nggak ada yang sibuk sendiri main HP atau ngobrol yang nggak penting. Ada area fokusnya teman-teman. Jadi ini nih tentang ngatur segala hal di kelas ya. Area fokus secara fisik, area fokus secara sosial, dan area fokus secara emosional. Jadi secara fisik itu misalnya terkait tata letak meja kursi, pencahayaan, atau kebersihan. Di KBTK sampai ke SD, penataan ruang main dan belajar harus nyaman. Di SMP SMA, penataan bangku bisa diatur agar kursi misalnya bisa lebih disusun, lebih interaktif gitu ya. Misalnya letter U untuk diskusi interaktif. Kemudian ya, tadi secara fisik, sekarang area fokus secara sosial. Ini soal gimana guru mendorong interaksi positif antar murid, misalnya di KBTK dengan berbagi mainan, atau di SD pun begitu, dengan berbagi fasilitas bermain ya, dengan berbagi fasilitas misalnya buku di perpustakaan ya, atau alat peraga di SD. Kalau di SMP SMA dengan kerja kelompok yang adil dan interaktif, konstruktif ya, saling menghargai misalnya seperti itu. Kemudian ada area fokus secara emosional. Di sini guru harus peka sama perasaan murid ya. Membuat mereka merasa didengar dan dihargai, baik saat senang ataupun lagi galau ya, biasanya di SMP atau SMA. Kemudian ada tujuannya. Semua usaha ini punya satu tujuan utama teman-teman, yaitu mendukung pembelajaran efektif dan perkembangan siswa. Jadi biar murid-murid nggak cuma pintar secara akademik, tapi juga berkembang menjadi pribadi yang baik. Kemudian apa lagi? Ya, menjadi pribadi yang mandiri. Ya. Kemudian ya, mempunyai skill sosial yang mumpuni. Jadi berkembang menjadi pribadi yang baik, mandiri, dan punya skill sosial yang mumpuni. Gimana? Keren kan? Oke, kita lanjut. Manajemen kelas itu bukan cuma soal guru ngatur murid biar diam teman-teman, tapi ada tujuan pentingnya yang bikin belajar jadi lebih asik dan efektif. Yang pertama, lingkungan aman. Ini tujuan paling dasar ya. Jadi pertama itu lingkungan harus aman. Di KBTK, indikatornya adalah aman itu berarti anak-anak merasa nyaman, nggak takut sama guru atau teman. Nah, guru perlu ramah, kelasnya perlu bersih, dan mainannya nggak berbahaya teman-teman. Kemudian di SD, aman itu berarti nggak ada bullying. Semua anak merasa dihargai dan mereka berani bertanya atau berbicara, mengemukakan pendapat. Ya. Kemudian dieskalasi naik ke SMP SMA, lingkungan aman berarti siswa merasa nyaman berpendapat teman-teman. Apa tuh artinya? Ya nggak takut salah dan bisa jadi sendiri tanpa dijudge oleh siswa lain ataupun guru. Nah, yang kedua teman-teman, tujuannya adalah mewujudkan keterlibatan siswa. Nah, ini penting banget teman-teman, biar murid nggak pasif.
Di KBTK keterlibatan itu bisa lewat nyanyi bareng, bermain peran, atau berinteraksi sama teman-teman. Di SD guru bisa bikin kuis seru ya, pakai ya berbagai platform yang kekinian gitu. Minta anak maju ke depan atau diskusi kelompok kecil. Nah, bagaimana kalau di SMP SMA? Di SMP SMA guru bisa mengkondisikan sebuah aktivitas debat interaktif ya, proyek kelompok, kemudian presentasi yang ya konstruktif, biar mereka tuh aktif berpikir dan berani bertanya ataupun mengemukakan pendapat. Kemudian tujuan manajemen kelas yang ketiga adalah mewujudkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi tujuan ini bikin murid jadi pribadi yang mandiri. Di KBTK nih teman-teman, disiplin itu sederhana ya, misal ngerapin mainan atau antre ya. Jadi dengan merapihkan mainan dan mengantri, ini menjadi indikator yang sederhana tapi valid untuk mewujudkan kedisiplinan dan tanggung jawab di KBTK. Di SD, guru bisa ngajarin tanggung jawab dengan tugas piket atau mengerjakan PR tepat waktu ya. Di SMP SMA ini lebih ke arah mandiri dalam belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, dan bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Ya, misalnya datang sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, ya, berbicara dengan sopan pada tempatnya. Kemudian mewujudkan waktu efektif. Apa sih maksudnya? Jadi ini soal bagaimana guru bisa membuat waktu belajar itu tidak sia-sia. Ya, jadi waktu belajar itu nggak sia-sia teman-teman. Di semua jenjang, tujuan utamanya itu sama teman-teman, memaksimalkan waktu belajar dan mengurangi gangguan. Di KBTK sampai SD, guru perlu pintar untuk ngatur transisi agar kegiatan anak ya tidak membingungkan dan tidak membuang-buang waktu. Contoh, transisi dari kegiatan satu ke kegiatan dua ya. Transisinya itu harus smooth, harus lembut, harus halus ya. Diiringi dengan aba-aba, nyanyian ya, atau misalnya pantun edukatif dan sebagainya. Ya, jadi tidak boring, tidak terasa boring. Di SMP SMA, guru harus sigap mengatasi keributan. Ya, supaya waktu ini efektif, tidak terbuang untuk mengatasi keributan itu. Memastikan materi tersampaikan dengan jelas dan gak banyak waktu yang terbuang karena hal-hal gak penting ya. Misalnya antar siswa yang saling mencela seperti itu ya, sampai kepada berantem seperti itu ya. Itu akan mengurangi efektivitas waktu dari KBM itu. Jadi tujuannya jelas teman-teman, biar murid belajar maksimal dan gangguannya bisa berkurang sampai 50% ya. Kemudian teman-teman, manajemen kelas itu ibarat membangun dan merawat rumah belajar yang nyaman. Nah, ini dia nih bahan-bahan utamanya teman-teman, atau kita sebut komponen manajemen kelas. Yang pertama ada pengaturan fisik. Ini soal penampakan kelas. Bukan penampakan yang itu, tapi ini bagaimana kelas ini bisa divisualisasikan. Dari tata letak meja dan kursinya, dari kebersihan kelasnya, dan sumber belajar yang tersedia. Contoh, di KBTK, meja kursi biasanya disetel biar gampang main bareng atau melingkar untuk cerita. Kemudian bagaimana di SD? Di SD bisa diatur per kelompok atau baris biasa ya, kalau metodenya ceramah misalnya. Kalau di SMP SMA kadang diatur buat diskusi atau presentasi. Kemudian terkait kebersihan kelas, ini penting banget teman-teman. Di semua jenjang ya, dari KB, TK, SD, SMP, SMA. Biar murid betah dan sehat, apalagi di KBTK ya, yang notabene parents-nya sangat concern terhadap kesehatan ataupun kebersihan kelas. Jadi kelas bersih itu wajib, kelas bersih itu sehat ya. Kemudian sumber belajar tersedia, mainan edukatif di KBTK itu harus tersedia teman-teman. Buku cerita dan alat peraga di SD, atau buku teks dan akses internet atau akses digital di SMP SMA, semuanya harus mudah dijangkau oleh siswa-siswi kita. Kemudian komponen yang kedua adalah rutinitas dan prosedur. Yang pertama terkait pengelolaan waktu. Di KBTK ini artinya ada jadwal main, makan, tidur yang jelas ya. Kalau di pendidikan Islam itu ada istilah qailullah. Qailullah itu maksudnya adalah tidur sejenak ya, untuk beristirahat. Misalnya 1 jam lalu melanjutkan aktivitas KBM-nya seperti itu. Kemudian di SMP SMA itu harus ada waktu yang jelas ya. Pengelolaan waktu, kapan mengumpulkan tugas, kapan presentasi, ya semuanya harus jelas. Kemudian ada unsur transisi yang lancar. Dari satu kegiatan lain harus mulus teman-teman. Di KBTK nih, dari main
ke aktivitas makan. Ya nggak tiba-tiba gitu aja. Ada aba-abanya, ada isyaratnya, ada tepukan, ada nyanyian dan sebagainya. Jadi nggak kaku, nggak boring gitu ya. Di SD sekolah dasar, dari pelajaran matematika ke bahasa Indonesia ya nggak ribut. Ya guru inisiatif memberikan misalnya kegiatan anak-anak untuk misalnya sedikit memberikan review sebelum guru di jam berikutnya datang. Ya. Di SMP SMA pindah kelas atau ganti guru ya harus tertib. Dalam konteks moving class misalnya, ya mereka harus tertib seperti itu, dan guru memberikan atau inisiatif untuk mengadakan quiz di awal untuk mengukur prior knowledge ya terhadap materi yang akan diberikan. Itu juga sebuah ide yang bagus ya, untuk menghindari keributan-keributan sewaktu transisi ke pelajaran berikutnya. Kemudian ada komponen aturan dan konsekuensi, teman-teman. Ini soal bikin kesepakatan antara guru dan murid tentunya. Jadi harapan perilaku jelas artinya di semua jenjang murid harus tahu apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Di KBTK, misal, nggak boleh rebutan mainan ya. Di SD, nggak boleh lari-larian ya di kelas. Di SMP SMA, nggak boleh nyontek atau telat ya. Seperti itu. Jadi aturan konsekuensi ini ditulis dengan jelas ya. Kalau perlu didokumentasikan, dijadikan poster atau dimasukkan ke dalam student's handbook. Kemudian disiplin positif juga diterapkan di sini. Kalau ada yang melanggar, ada konsekuensinya. Tapi konsekuensi bukan asal hukuman ya teman-teman. Harus mendidik. Nah itu harus digarisbawahi. Ya, sesuatu konsekuensi yang harus mendidik, yang bisa meningkatkan misalnya skill literasi siswa ya, dari religious knowledge siswa, atau dari kemampuan numerasi siswa dan yang lainnya. Bukan asal marah-marah lalu menghukum, tapi siswa diajak paham kenapa itu salah dan bagaimana solusinya. Kemudian komponen yang keempat, hubungan guru siswa. Nah ini paling krusial teman-teman, digarisbawahi, paling krusial. Komunikasi yang efektif. Guru harus bisa ngomong dan dengerin murid dengan baik. Di KBTK, guru harus sabar teman-teman dalam mengajak ngobrol si murid. Ketika murid sekalipun dia berceloteh, ya kita respon dengan baik ya. Pun di SD, guru harus bisa jadi pendengar yang baik. Di SMP SMA pun begitu, guru harus bisa jadi teman diskusi yang dewasa. Apa maksudnya? Ketika misalnya ada siswa-siswa SMP SMA yang curcol ya, curhat colongan ya, curhat tentang permasalahan di akademik dan sebagainya di pertemanan, ya, guru harus bisa mendengar dengan baik dan memberikan nasihat yang edukatif dan bijak ya. Kemudian dukungan dan empati. Guru harus peduli sama perasaan murid ya. Paham kalau murid ada masalah dari tingkat KB sampai SMA. Murid-murid akan lebih senang dan lebih semangat belajar kalau merasa didukung dan dipahami gurunya. Jadi dukungan dan empati ini sangat penting teman-teman. Jadi semua komponen ini saling terkait loh teman-teman, biar manajemen kelasnya optimal dan semua murid betah belajar gitu ya. Jadi ngomong-ngomong soal gaya manajemen kelas nih, jadi guru itu punya gaya-gaya manajemen kelas yang berbeda-beda ya. Jadi gaya yang beda-beda saat ngatur kelas teman-teman. Sama kayak orang tua kita ngedidik anak ya. Jadi ada 4 gaya utama nih. 1, otoriter. Gaya ini gurunya super tegas, kontrolnya ketat, dan aturannya jelas banget. Pokoknya murid harus nurut. Di KBTK SD misalnya gaya ini perlu buat ngajarin dasar-dasar kedisiplinan ya. Kayak antri atau tidak mengganggu teman, ya tidak membuat keributan, tidak telat. Tapi kalau terlalu over, terlalu otoriter, atau terlalu sering ya frekuensinya, anak bisa takut dan nggak berani eksplorasi teman-teman ya. Di SMP SMA pun begitu. Gaya ini bisa efektif buat kelas yang butuh banyak ketertiban, kelas khusus dalam tanda kutip ya, tapi bisa bikin murid kurang kreatif atau pasif, murid jadi takut. Kemudian demokratis. Gaya demokratis apa sih? Jadi kalau gaya ini guru ngajak murid partisipasi dan kolaborasi ya. Jadi students atau murid diajak mikir bareng nih, ikut kasih ide. Contoh di SD, misal guru nanya nih, kita mau bikin dekorasi kelas tema apa ya? Nah, semua murid kan pasti berpikir, menyumbang ide ya, memberikan sumbangsi ide. Temanya ini, dekorasinya ini.
Sehingga ide atau dekorasi itu disepakati bersama dan terwujud dengan kreatif, ya, dan tentunya menjadi penyemangat, ya, siswa-siswi SD ketika belajar di kelas. Jadi betah deh. Kemudian di SMP SMA, diskusi kelas atau proyek kelompok misalnya nih dari gaya demokratis, ya. Jadi gaya demokratis itu memberikan keleluasaan kepada siswa-siswi SMP atau SMA dalam diskusi kelas, ada proyek kelompok, atau mungkin memberikan opsi tema, ya, opsi tema dalam sebuah topik dalam project atau diskusi kelompok. Jadi siswa ini bisa memilih mana yang menjadi passion mereka, mana yang menjadi minat mereka dalam diskusi tersebut, ya, sehingga mereka lebih all out, lebih aktif, lebih vokal, lebih interaktif dalam diskusinya. Jadi gaya ini cocok buat ngembangin kemandirian siswa. Nah, ada gaya manajemen kelas yang permisif, teman-teman. Gaya yang gurunya tuh santai banget, ngasih kebebasan tinggi ke muridnya, aturannya sedikit, ibaratnya tuh terserah deh mau ngapain. Ya, ini sebenarnya kurang bagus ya teman-teman, ya. Jarang banget direkomendasikan karena kurang efektif. Kenapa? Karena kalau terlalu dibebaskan, ya, murid-murid jadi berantakan, kelas jadi berantakan, ya, tidak kondusif, murid susah fokus, dan tujuan pembelajaran nggak tercapai. Walaupun maksudnya ingin memberikan kebebasan kepada siswa agar bonding bisa lebih terikat, tercapai, ya, tapi tentunya terlalu bebas tidak bagus, ya. Kemudian yang keempat ini teman-teman, gaya integratif. Ini dia gaya yang terbaik teman-teman. Intinya guru menggabungkan semua gaya yang bagus. Jadi kadang tegas nih saat perlu, kayak otoriter gitu, tapi juga ngajak murid berpartisipasi aktif, ya, kayak gaya demokratis yang tadi sebelum ini dibahas. Misal di KB, TK, SD, SMP, SMA, guru bisa tegas kalau ada yang ribut, tapi di lain waktu bisa ngasih kebebasan buat eksplorasi proyek. Ini fleksibel dan disesuaikan sama kondisi kelas dan kebutuhan muridnya tentunya teman-teman. Guru yang pakai gaya ini biasanya bisa menciptakan kelas yang disiplin sekaligus kreatif dan nyaman buat semua jenjang. Gitu teman-teman, gimana? Keren kan? Kemudian ada juga teman-teman tantangannya. Jadi intinya gini lah, ngatur kelas itu nggak selalu mulus, oke? Ada aja tantangannya. Ini beberapa diantaranya, ya. Satu, perilaku siswa. Ini tantangan paling umum. Ada murid yang hiperaktif atau bahasa simpelnya susah diem gitu, ya. Yang di KBTK bisa lari-larian, di SD bisa ganggu teman, atau di SMP SMA bisa nggak fokus belajar. Ada juga yang pasif, pendiam banget gitu, ya. Nggak berani ngomong atau nggak berani bertanya di semua jenjang. Terus ada juga yang agresif, suka berantem, bikin masalah. Jadi intinya adalah guru di semua jenjang dari KB sampai SMA harus punya strategi khusus buat menghadapi berbagai karakter ini agar kelas, ya, tentunya bisa tetap kondusif, ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah kurangnya dukungan. Kadang guru butuh banget bantuan dari luar, tapi sayangnya susah didapat. Contoh, orang tua sulit diajak komunikasi, ya. Di semua jenjang kalau orang tua sulit diajak kerjasama, misal nggak peduli anak di sekolah gimana, atau kurang kompromi, ya, tidak bisa kompromi terhadap data observasi guru di kelas terhadap Ananda yang menjadi putra atau putrinya di sekolah. Jadi guru jadi kesulitan dalam memperoleh solusi bersama. Padahal kerjasama guru dan orang tuanya kunci banget buat perkembangan anak teman-teman, ya. Kalau perlu, guru jadi coaching, ya, terhadap si coachee, yaitu anak atau murid yang dilakukan coaching tersebut, ya. Diperhatikan apa kesulitannya dalam belajar, apa passionnya, apa yang menjadi cita-citanya, ya. Nah, ini kalau orang tua sangat mendukung, maka hasil jadinya, hasil outputnya dari siswa-siswi ini, wah, akan keren banget dan optimal tentunya. Kemudian tantangan berikutnya adalah sumber daya terbatas. Contoh, ini masalah klasik sih. Contoh, fasilitas dan pelatihan minim. Di banyak sekolah, fasilitas kayak ruang kelas yang nyaman, alat peraga yang lengkap, atau teknologi itu masih terbatas. Guru juga kadang kurang dapat pelatihan baru tentang cara mengajar yang efektif terkait dengan teknologi juga, ya. Padahal ini penting banget loh buat ngadepin tantangan di semua jenjang. Ini jadi sebuah tantangan. Nah, maka dari itu kita harus aktif menyuarakan, ya, baik itu sebagai guru
ataupun sebagai manajemen. Yang mana di sini bisa menjadi breakthrough atau terobosan ya, yang bisa mengembangkan kualitas ya dari sekolah itu sendiri. Kemudian tuntutan kurikulum yang tinggi, tekanan menyelesaikan materi cepat. Ini tidak terjadi di KBTK, biasanya terjadi di SD, SMP, atau apalagi SMA ya. Jadi konteksnya adalah guru sering dikejar-kejar target kurikulum yang padat. Akhirnya guru menjadi terburu-buru menghabiskan materi dan kadang nggak punya cukup waktu buat ngurusin masalah di kelas ataupun ngasih perhatian yang lebih ke murid yang butuh bantuan. Jadi ini bisa bikin manajemen kelas lebih sulit karena waktu guru habis buat kejar tayang materi. Jadi semua tantangan ini bikin tugas guru jadi makin berat, teman-teman. Tapi dengan strategi yang tepat dan dukungan dari semua pihak, ya, dari manajemen sampai kepada ke bawah, pasti bisa diatasi. Nah, teman-teman, manajemen kelas itu bukan cuma soal kendali, tapi juga strategi biar kelasnya jadi surga tempat belajar yang menyenangkan. Ini dia resepnya. Satu, komunikasi yang jelas. Ini kuncinya. Guru harus bisa kasih tahu murid apa yang diharapkan. Contoh, atau misalnya gini, kalau bicara angkat tangan ya, nak, gitu. Kemudian memberikan umpan balik atau feedback yang konsisten. Misalnya, wah bagus sekali ya sudah merapikan mainanmu. Di KBTK komunikasinya harus sederhana dan pakai contoh. Di SD misalnya bisa pakai poster aturan kelas. Di SMP SMA bisa menjelaskan ekspektasi tugas atau perilaku secara transparan. Intinya sih biar murid tahu apa yang mereka harus lakukan dan bagaimana mereka berkembang. Jadi komunikasinya harus jelas, ya. Kemudian pengelolaan perilaku. Ini soal gimana guru menangani kelakuan murid. Contoh, ada penguatan positif. Kalau murid berbuat baik, kasih pujian atau reward kecil. Di KB, TK, SD bisa dalam berupa stiker atau dalam berupa tepuk tangan ya sebagai apresiasi. Di SMP SMA pujian lisan atau pengakuan di depan kelas. Ini bisa bikin mereka semua murid-murid termotivasi terus ya buat berperilaku baik gitu ya. Kemudian ada intervensi dini. Kalau ada masalah perilaku, langsung ditangani. Jangan ditunda. Di KBTK kalau ada yang mau berantem, langsung dipisah. Di SD, SMP, SMA kalau ada yang mulai ribut, langsung diajak ngobrol secara personal. Lebih cepat ditangani, lebih baik. Ya, ada juga diferensiasi. Setiap murid itu unik, beda-beda kemampuannya. Sesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Intinya guru nggak ngasih tugas atau cara belajar yang sama buat semua. Jadi tugas atau cara belajar itu nggak disamaratakan, ya, melainkan sesuaikan pembelajaran tersebut dengan kebutuhan siswa. Jadi guru nggak ngasih tugas atau cara belajar yang sama buat semuanya. Jadi semua itu dipersonalisasikan, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di SD misalnya ada anak yang pintar baca, ada anak yang masih mengeja. Guru harus bisa mengakomodasi keduanya. Di SMP SMA ada yang suka belajar mandiri, ada yang suka diskusi. Guru bisa kasih pilihan. Ada siswa yang lebih prefer kinestetik, visual, ya, atau spasial. Nah, itu guru harus bisa fasilitasi. Ini semua bikin murid merasa bisa dan merasa nyaman dan merasa tidak minder, nggak merasa ketinggalan gitu ya. Kolaborasi menjadi strategi manajemen kelas yang efektif. Jadi guru tuh nggak bisa sendirian, ya bersama orang tua atau staf sekolah berkolaborasi ya. Di semua jenjang ngobrol sama orang tua itu penting banget. Apalagi kalau ada masalah perilaku atau kesulitan belajar, guru juga harus bisa bekerja sama dengan guru lainnya, dengan konselor ataupun dengan atasannya yaitu kepala sekolah. Di KBTK bisa sharing soal perkembangan anak. Di SD, SMP, SMA bisa diskusi strategi ngajar atau cara mengatasi masalah siswa. Kerjasama tim ini bisa menjadikan manajemen kelas jadi jauh lebih efektif. Nah, teman-teman, oke, jadi setelah kita bahas panjang lebar soal manajemen kelas, ini dia inti atau kesimpulannya ya. Satu, manajemen kelas kunci sukses. Ini poin paling penting. Mau itu di KB yang anak-anaknya masih lucu, ataupun TK yang lagi semangat eksplorasi, atau di SD yang mulai banyak belajar formal, sampai ke SMP dan SMA yang lebih kompleks, manajemen kelas itu benar-benar kunci sukses. Kenapa? Ya karena manajemen kelas itu bisa bikin proses belajar jadi optimal banget dan membantu murid berkembang gak cuma soal nilai ya, tapi juga jadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan punya skill sosial. Tanpa manajemen kelas yang bagus, bisa-bisa kelas berantakan dan belajar gak maksimal gitu. Kemudian, yang kedua, keterampilan guru ya. Keterampilan guru ini apa? Nah, kalau manajemen kelas itu kuncinya
Berarti guru itu harus punya skill yang mumpuni. Keterampilan guru dan dalam mengelola kelas itu ya perlu terus diasah ya. We need to sharpen the saw. Kita harus terus mengasah gergaji yang sudah dibuat di tempa. And we need to develop it. Dan kita harus mengembangkannya. Jadi keterampilan guru dalam mengelola kelas itu perlu diasah, perlu terus diasah dan dikembangkan. Guru KB atau kelompok belajar ya harus tahu cara menenangkan anak yang rewel. Begitu pun guru TK. Guru SD harus pintar bikin suasana ceria dengan cerita-cerita atau storytelling atau gamesnya. Guru SMP atau SMA harus bisa jadi fasilitator diskusi yang efektif. Ini tuh bukan sesuatu yang langsung bisa, tapi perlu terus belajar dari pengalaman berproses lah ya, dan ikut pelatihan yang relevan ya. Kemudian dampak positif, percaya deh, kalau kita investasi waktu dan usaha buat manajemen kelas, hasilnya pasti bagus banget. Ini ibarat nanam pohon, pasti akan berbuah hasil baik. Kelas jadi kondusif, murid jadi lebih semangat belajar, gak ada yang ketinggalan, dan ujung-ujungnya prestasi belajar mereka bisa naik loh. Baik itu di ujian, di proyek kelompok, atau bahkan di kompetisi antar sekolah, ataupun di kehidupan sehari-hari yang lebih penting ya. Kemudian ajakan kolaborasi. Terakhir, manajemen kelas itu bukan cuma tugas guru sendirian. Ini butuh kerjasama dari semua pihak, guru, murid, orang tua, dan staf sekolah lainnya. Dan juga manajemen ya. Harus bareng-bareng menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Misalnya orang tua dukung aturan di sekolah, murid ikut menjaga ketertiban, staf sekolah memberikan fasilitas yang memadai. Dengan begitu kita bisa punya lingkungan belajar yang juara di semua jenjang, dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Baik, itu materi dari saya terkait manajemen kelas ya. Saya Tony Yunanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.